بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى في آية أخرى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق waj'al li min ladunka sultanan nasira. Alhamdulillah, kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebab begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga nikmat tersebut sampai saat ini bisa kita rasakan. Sehingga mampulah kita melaksanakan ibadah puasa sampai saat ini. Kita sudah berada pada tanggal 27 Ramadan 1441 Hijrah. Semoga amal ibadah puasa yang kita jalankan selama ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan pahala dan juga surga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita adalah umat yang selalu mendapatkan syafaat dari beliau baik di kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengupas judul yaitu tentang keistimewaan orang-orang yang melaksanakan ibadah salat tahajud. Jadi salat sunat tahajud ini adalah salat yang pernah dipraktekkan, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat sunat tahajud ini adalah ibadah salat yang kita laksanakan di malam hari, mau di pertengahan malam atau juga di sepertiga malam. Jadi ibadah malam berupa salat itu dibagi menjadi dua bahagian. Saya ulangi, ibadah malam yang berupa sholat itu dibagi menjadi dua bahagian. Yang pertama yaitu ibadah sholat malam yang apabila kita ingin mengerjakannya kita tidak membutuhkan tidur terlebih dahulu. Inilah yang disebut dengan, kalau bahasa Arabnya malam itu lail, maka ibadahnya disebut dengan qiyamul lail. Nah, setelah sholat isya kita tadarusan, baca buku, baca kitab. Setelah itu kita sholat. Sholatnya itu dinamakan dengan qiyamul lail. Nah, inilah ibadah yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berdiri di malam bulan Ramadan imanan, karena iman, wa ihtisaban, dan karena berharap hanya berharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan hapuskan dosanya yang telah lalu. Nah, jadi man qama ramadhana, barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, maksud Nabi bukan hanya berdiam diri di rumah, bukan hanya berdiri itu saja, tetapi berdiri di sini adalah mengerjakan salat. Itulah salatnya disebut dengan salat qiyamul lail. Yang pertama. Maksud kita yang kedua, ibadah malam yang berupa solat yang kedua ini adalah disebut dengan solat tahajud. Nah, apabila kita ingin menunaikan, apabila kita ingin melaksanakan solat tahajud ini, maka kita butuh
tidur terlebih dahulu. Kita harus tidur terlebih dahulu. Makanya tidurnya itu disebut dengan hajjadah. Ibadah yang dilakukan setelah tidur itu disebut dengan tahajud. Nah, tahajud ini adalah salat sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita kepada inti pembahasan kita. Apa keistimewaan orang-orang yang telah melaksanakan salat tahajud, ibadah salat sunnah tahajud. Kita lihat di dalam surah Al-Muzammil, yaitu surah ke-73 di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah, kita lihat pada ayat yang ke-6, di situ Allah katakan inna nasyi'atal laili huwa asyaddu wat'an wa aqwam qila. Artinya, jadi kata Allah di situ, sesungguhnya salat malam yang telah engkau laksanakan itu, salat malam terkhususnya salat tahajud, baik itu 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat maupun 8 rakaat, atau kita lihat di sunnah-sunnah Nabi dari 11, antara 11 sampai dengan 13. Kalau kita kerjakan itu, kita kerjakan ibadah malam itu, di tengah malam itu, maka jauh lebih khusyuk daripada salat-salat yang kau lakukan di siang hari. Kata Allah, itu kata Allah. Jadi apabila kita bangun, kita kerjakan salat pada malam hari, ibadah salat pada malam hari, maka kita akan jauh lebih khusyuk, akan lebih dekat kepada Allah. Kalau kita sudah khusyuk, maka tentu hati ini akan lebih dekat kepada Allah. Kalau sudah hati dekat kepada Allah, maka otomatis setiap doa yang kita minta kepada Allah, Allah pasti akan ijabah, Allah pasti akan kabulkan. Itulah keistimewaan yang pertama orang yang melaksanakan ibadah salat tahajud. Nah, setelah itu kita lihat lagi di dalam Quran surah Al-Isra dari ayat 79 sampai dengan ayat 80. Di situ Allah katakan 4 keistimewaan bagi orang yang melaksanakan salat tahajud. Bahkan 4 keistimewaan ini tidak akan Allah pernah berikan kepada orang yang tidak pernah sholat tahajud, walaupun sholat fardunya sangat-sangat khusyuk. Misalnya, kita sholat fardu kita khusyuk sekali, khusyuk. Nah, tapi kita nggak pernah melaksanakan sholat tahajud. Nah, maka Allah tidak akan berikan 4 keistimewaan ini. Apa dia? Nah, kita baca Quran surah Al-Isra ayat 79. Kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ini sebagai pengantar. Kata Allah, dan dari sementara malam fatahajjad bihi, maka hendaklah engkau melaksanakan salat tahajud nafilatan lak. Hukumnya hanya sunnah. Jadi hukumnya hanya sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang diharuskan, sunnah yang ditekankan, sunnah muakkadah. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keterangan berbeda dengan pada ayat 78 ayat sebelumnya. Kita lihat di ayat 78, di situ Allah jelaskan, Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat fardu. Kata Allah, aqimis salata liduduki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Di situ Allah hanya perintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat fardu. Namun yang uniknya, di ayat itu Allah tidak sebutkan keistimewaan yang kita dapat setelah kita melaksanakan salat fardu. Namun di ayat 79 Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan salat tahajud, walaupun hukumnya hanya sunnah muakkad, tetapi Allah tidak diamkan ayat ini. Allah langsung lanjut, Allah kasih keistimewaan, Allah sebutkan keistimewaan setelah kita melakukan salat tahajud itu. Apa yang pertama? Kata Allah, asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan angkat karir,
Allah akan angkat derajat, Allah akan tempatkan orang yang tahajud di tempat yang sebaik-baiknya. Allah akan tempatkan dia di tempat yang mulia. Nah, coba kita renungkan. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu kalau sudah berjanji tidak akan pernah ingkar pada janjinya. Beda sama manusia. Nah, kita renungkan ayat ini. Keistimewaan yang pertama ini lebih condong kepada laki-laki, lebih condong kepada kaum laki-laki, terkhususnya bagi laki-laki yang sudah berkeluarga. Karena laki-laki itu adalah tulang punggung keluarga, laki-laki yang bekerja. Maka apabila kita ingin diangkat derajat kita, apabila kita ingin diangkat karir kita di dalam sebuah pekerjaan, maka kata Allah, tunaikan salat tahajud. Insya Allah Allah akan tempatkan posisi kita di sebaik-baik tempat. Janji yang pertama. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat sahabat-sahabat Nabi, itu mereka semuanya tidak jadi ustaz. Tidak semua sahabat Nabi menjadi seorang ustaz. Kita lihat Abu Bakar bin Siddiq. Beliau adalah seorang diplomat yang sangat hebat. Ada Utsman bin Affan. Beliau juga seorang pedagang yang sangat luar biasa. Ada juga Abdurrahman bin Auf. Ada Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan seorang pengajar yang sangat jenius. Abdurrahman bin Auf, beliau adalah seorang yang memiliki manajemen bisnis yang sangat luar biasa. Bahkan Abdurrahman bin Auf, beliau adalah orang terkaya nomor 3 di kota Makkah dan kota Madinah. Nah, hanya bermodalkan baju, 3 bulan bisa menjadi orang terkaya di kota Makkah dan Madinah. 3 bulan. Seperempat harta kekayaan beliau itu adalah 80.000 dinar. 80.000 dinar. 1 dinar sekarang 2,5 juta. 80.000 dinar kurang lebih setengah T. Nah, lalu onta beliau 10.000 ekor. Bayangkan, sekarang onta 1 ekor paling murah 15 juta. Kalikan 10.000 ekor. Domba beliau tidak terhitung. 3 bulan. Setelah 1 tahun, beliau menjadi orang nomor 1 terkaya di kota Makkah dan Madinah. Kampaknya terbuat dari emas. Kita yang bekerja sudah 1 tahun bekerja, 2 tahun bekerja, sudah dapat apa? Yang katanya makan tak kenyang, tidur tak nyenyak, yang keluar hanya berak. Nah, sudah dapat apa? Bahkan sahabat Nabi, mereka walaupun sibuk, jangankan sholat fardu, sholat sunnah tahajud pun mereka kerjakan. Saudara-saudaraku, Utsman bin Affan itu adalah orang yang sibuk. Beliau dinas ke sana, dinas kemari, dinas keluar, dinas kemari. Orang yang sangat sibuk, tetapi beliau masih sempatkan untuk sholat tahajud. Bahkan ada di antara mereka yang Rasul jamin masuk surga tanpa dihisab. Walaupun begitu, mereka tetap giat melaksanakan sholat tahajud. Kenapa kita tidak? Kita yang dunianya saja belum dapat, belum sukses, apalagi akhiratnya nasibnya belum tahu, ibadahnya belum maksimal, surga nerakanya belum jelas. Kenapa kita tidak semangat untuk melaksanakan sholat tahajud? Nah, ayo kita laksanakan, semangat melaksanakan sholat tahajud. Luar biasa keistimewaan sholat tahajud yang telah Allah janjikan kepada kita. Lalu yang kedua, istimewaan yang kedua, kata Allah, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidq. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini lebih unik lagi, lebih istimewa lagi. Allah suruh kepada orang-orang yang tahajud, waqul, dan katakan, rabbi adkhilni mudkhala sidq. Ya Tuhan, ya Allah, lancarkan setiap aktivitas yang aku lakukan, ya Allah. Allah suruh kita, Allah perintahkan kita yang telah melaksanakan sholat tahajud untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, lancarkan setiap aktivitas yang aku lakukan, ya Allah. Setiap aktivitas yang aku mulai, ya Allah. Nah, setiap aktivitas yang kita lakukan maka akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melaksanakan ibadah salat sunnah tahajud. Bapak mau pergi kerja,
tahajud, insya Allah Allah lancarkan aktivitas pekerjaannya. Ibu kalau mau memulai aktivitas keesokan harinya tahajud di malam hari, insya Allah Allah mudahkan. Kita yang masih kuliah, yang masih sekolah, kalau tahajud malam, insya Allah Allah mudahkan segala aktivitas yang kita lakukan. Lalu keistimewaan yang ketiga, wa akhrijni mukhraja sidqin. Kata Allah, Allah akan lepaskan segala permasalahan, Allah akan permudahkan segala permasalahan yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita salat tahajud, Allah akan lepaskan, Allah akan mudahkan segala permasalahan yang ada di dalam diri kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di pekerjaan, di persekolahan, di perkuliahan, di rumah, itu pasti kita mempunyai sebuah permasalahan. Nah, lalu bagaimana dengan menyelesaikan masalah itu? Kata Allah, salah satunya dengan cara sholat sunnah tahajud. Tunaikan sholat sunnah tahajud, Allah akan lepaskan semua permasalahan itu. Lalu kita masuk ke keistimewaan yang keempat, yang terakhir. Kata Allah, waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang mengganggu dia di dalam sebuah pekerjaan itu, maka Allah langsung yang akan menolong dia. Allah yang turun tangan, Allah yang ambil alih. Kalau ada orang yang mengganggu dia, kalau ada orang yang mengganggu orang sholat tahajud ini di dalam pekerjaannya, di dalam hidupnya, maka Allah sultanan nasira, langsung Allah yang menolong dia. Begitu luar biasa saudara-saudaraku, begitulah luar biasanya keistimewaan bagi orang-orang yang melaksanakan salat tahajud. Jadi saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud ini sebelumnya diwajibkan bagi Rasul. Setelah turun surah Al-Muzammil ayat 20 terakhir itu, disitulah akhirnya salat tahajud itu menjadi sunnah bagi Nabi Muhammad SAW. Disunnahkan, tidak lagi diwajibkan. Barangkali sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Kepada Allah saya memohon ampun, kepada saudara-saudaraku sekalian saya memohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Itu resmi dari kedhaifan ilmu saya sendiri, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi